The hardest choices require the strongest wills. With all 6 stones, I could simply snap my fingers. They would all cease to exist, and I call that mercy. Siapa sih yang gak suka nonton film The Avengers, Earth Mightiest Heroes? Film box office bergenre action superheroes yang diadaptasi dari komik-komik best-selling Marvel. Film yang pastinya sangat dramatis, mengharukan, dan menginspirasi miliaran manusia di bumi yang menontonnya. Mulai dari anak kecil sampai dewasa. Dan saya yakin kalian tahu the most evil super villain di dalam cerita Avenger bernama Thanos atau The Mad Titan. Sosok antagonis yang tidak hanya sangat kuat secara fisik, tapi dia juga memimpin military force yang luar biasa. Dan terlebih lagi, Thanos juga seorang filosofer yang pandai bertutur kata. Dari database Marvel yang telah saya cek, Thanos memiliki IQ kisaran 130 ke atas, yang pastinya bisa dikategorikan sebagai hypergenius. Thanos adalah sosok super villain yang cukup ideal dan ditakuti oleh The Avengers. Karena ideologi dia yang sangat radikal, dia berambisi untuk memusnahkan setengah makhluk hidup yang ada di seluruh alam semesta demi menciptakan equilibrium atau keseimbangan. Kabar buruk yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua adalah Thanos is already here. Dia bukanlah seorang monster raksasa berwarna ungu dan terlihat mengerikan, tapi dia berwujud sebagai seorang tech geek from Silicon Valley. Ini adalah vlog terakhir dari total keseluruhan 4 vlog panjang yang sudah saya buat. Mudah-mudahan vlog saya ini tidak di take down sama YouTube atau di report dan dibully sama mereka-mereka yang sudah menikmati dan telah mengikuti mulai dari part 1, 2, 3, dan part 4 sebagai final conclusion atau kesimpulan terakhir di vlog ini. Dan saya berharap kalau Anda sudah melihat dan mendengarkan semua vlog-vlog saya, kemampuan Anda untuk menyerap informasi dan menganalisa informasi sudah di atas rata-rata dan tidak sekali berkatak atau kukang. Anda harusnya sejauh ini sudah melakukan research sendiri dengan mengumpulkan data-data dari semua hal yang telah saya sebutkan di vlog-vlog sebelumnya. Adalah wajib bagi Anda semua untuk mengumpulkan data-data pro dan kontra supaya Anda bisa mengambil kesimpulan sendiri. Perihal dan topik yang saya omongkan ini ngawur dan tidak berdasarkan fakta. Atau memang ucapan saya itu ada bukti-bukti validasinya. Di acara ternama bertajuk TED Talk berlokasi di Long Beach, California pada bulan Februari 2010, Bill Gates pertama kali memperkenalkan ide dia untuk merubah dunia lama menjadi dunia yang baru. Anda harus tahu kalau manusia-manusia yang diundang di acara TED Talk ini bukan orang-orang sembarangan. Rata-rata pembicara atau speakernya adalah orang-orang luar biasa yang berusaha memperkenalkan ide-ide baru mereka maupun inovasi-inovasi terbaru yang bisa merubah dunia kita dan sudut pandang kita tentang bagaimana kita melihat dunia kita. Mulai dari ilmuwan, psikolog, profesor, pengacara, dokter, artis Hollywood, profesional escort, jurnalis pemenang Pulitzer Prize, best-selling author, world-class musician, pakar ekonomi, ahli biologi, inovator, tech geek, aktivis hak asasi manusia, environmentalis, dan masih banyak lagi. Anda harus menyadari juga bahwa Bill Gates ini bukan karakter fiktif seperti Thanos. Dia adalah orang kaya raya yang pastinya punya power dan koneksi kuat di dunia politik maupun WHO dan PBB. Karena menurut data yang berhasil saya kumpulkan, Bill Gates setiap tahun menyumbangkan uang dalam jumlah yang sangat besar kepada WHO. Kalau kalian gak percaya, silahkan dicek sendiri dengan mengumpulkan data-data dari search engine favorit kalian. Topik yang dia angkat di dalam acara TED Talk ini adalah mengenai pertumbuhan populasi.
konsumsi energi, polusi yang dihasilkan oleh manusia, dan perubahan iklim yang drastis disebabkan oleh global warming yang dipicu oleh polusi-polusi tersebut. Di awal-awal introduction dia sudah mengucapkan, "My full-time work at the foundation." Maksud dia adalah Bill and Melinda Gates Foundation is mostly about vaccine and seed. Seed adalah GMO atau genetically modified organism. Bill Gates juga mengucapkan slogan demi menyelamatkan manusia yang hidup di bawah garis kemiskinan dan bla 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 bla. Dan dilanjut dengan kalkulasi mathematical equation dia mengenai bagaimana pertumbuhan manusia ini akan selalu diikuti dengan tingkat polusi yang semakin tinggi. Kalau Anda lihat data statistik secara global, harus saya akui memang Bill Gates benar dengan statement dia, bahwa angka pertumbuhan manusia itu selalu lebih tinggi ketimbang angka kematian. Ini yang menyebabkan ketidakseimbangan yang terjadi terhadap dunia kita saat ini. Dia mengatakan bahwa rata-rata kita semua menghasilkan polusi karbon dioksida sebesar 26 billion ton tiap tahunnya. Dia membahas permasalahan ini dengan para saintis dan environmentalis, bahwa adalah hal yang sangat penting sekali angka ini harus dijadikan zero untuk menyelamatkan dunia. Maka judul videonya di YouTube adalah Innovating to Zero, yang nantinya bisa Anda lihat sendiri untuk mengecek kebenaran vlog saya ini. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia biar kalian lebih gampang untuk memahami maksud seorang Thanos. Maksud saya Bill Gates. Dan dia, si Bill Gates ini, memberikan solusi buat permasalahan polusi dan pertumbuhan populasi ini. Salah satu metode yang dia ucapkan di acara itu adalah menggunakan vaksin. Yang mau saya tanyakan ke kalian semua adalah cara mengurangi populasi, pertumbuhan manusia, dan polusi CO2 menggunakan vaksin itu bagaimana? Anda harus bertanya kepada diri Anda sendiri, bagaimana fungsi vaksin yang dia kembangkan sama orang-orang di Bill and Melinda Gates Foundation ini bisa mengurangi populasi penduduk, perkembangan penduduk, dan juga menurunkan angka polusi ke titik nol atau zero. Anda coba tanyakan ke teman-teman kalian semua atau ke keluarga dan kolega kalian, bagaimana caranya? Ketika saya bahas dengan salah seorang teman saya, jawabannya lucu dan gak masuk akal. Dia langsung menjawab, "Wah, itu mah adalah hoax." Sekarang saya tanya lagi, nah letak hoaxnya itu di mana? Coba dijawab. Sekali lagi saya ingatkan bahwa Bill Gates ini bukan karakter fiktif seperti Thanos, tapi dia adalah manusia beneran yang tinggal berada di satu planet dengan kita. Gak peduli sepowerful dan sekaya apapun dia, beserta keluarga dan keturunan dia, maupun kolega-kolega dia orang-orang super kaya raya dan juga powerful. Mereka terjebak bersama kita di dalam satu planet bernama Bumi. Dengan kekayaan yang mereka miliki, dia dan antek-anteknya gak bakalan bisa terbang ke planet lain dan menciptakan koloni-koloni baru pastinya. Karena kita belum memiliki teknologi untuk menjelajahi antariksa seperti Thanos and the Black Order. Bumi ini adalah satu-satunya tempat tinggal kita semua. Dan bumi ini bukan benda bulat mati yang tidak bernyawa berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari. Bumi ini adalah benda hidup karena dia bergerak dan mengeluarkan frekuensi yang disebut dengan Schumann resonance. Menurut para ahli, Schumann resonance ini adalah detak jantung planet kita. Dan juga, menurut para saintis, benda yang bergerak dan memancarkan energi atau frekuensi secara konstan itu adalah benda yang hidup. Dan yang lebih penting lagi, bumi ini memberi kehidupan bagi miliaran spesies yang tinggal di dalamnya, termasuk kita-kita semua, para homo sapiens, homoseksual, lesbian, biseksual, dan transgender ataupun non-binary gender. Dan kita sebagai manusia, kita ini adalah virus-virus yang membunuh planet bumi secara perlahan-lahan. Manusia akan terus berkembang biak seperti hewan ternak.
Juga kita ini menciptakan polusi, seiring dengan angka pertumbuhan populasi yang terus meningkat tiap tahun. Dan pastinya kita juga mengkonsumsi sumber daya alam secara membabi buta. Ditambah lagi dengan bocornya reaktor nuklir di Fukushima, Jepang yang mengkontaminasi hampir semua lautan Pasifik. Situasi di bumi semakin memprihatinkan. Maka Anda harus bisa membayangkan kalau bumi ini akhirnya akan mati. Maka apa yang terjadi pada makhluk-makhluk hidup yang tinggal di dalam planet kita ini? It came to me when I tried to classify your species, and I realized that you're not actually mammals. Every mammal on this planet instinctively develops a natural equilibrium with the surrounding environment, but you humans do not. You move to an area and you multiply, and multiply until every natural resource is consumed. And the only way you can survive is to spread to another area. There is another organism on this planet that follows the same pattern. Do you know what it is? A virus. Human beings are a disease, a cancer of this planet. You are a plague, and we are the cure. Analogi yang paling simpel adalah, jadi kalau tubuh kalian kena virus HIV atau Ebola dan kalian mati karena virus-virus ini, menurut kalian apa yang bakalan terjadi pada virus-virus yang hidup dan menghancurkan sistem imun dan sel-sel sehat yang ada di dalam tubuh kalian semua? Kalau kalian punya akal sehat, harusnya kalian sudah tahu jawabannya. Gak perlu jadi sejenius Albert Einstein untuk tahu jawabannya kan? Dan orang-orang kaya raya seperti Bill Gates yang terjebak di dalam satu planet yang sama dengan kita semua, mereka menganggap kita ini sebagai virus-virus yang harus dikurangi jumlahnya demi menyelamatkan umat manusia, atau bahasa yang lebih kerennya, for the greater good of mankind. Sampai di sini, apakah kalian semua sudah paham? Ketika bumi tidak lagi sustainable alias tidak bisa menampung beban berlebihan atau melebihi kapasitasnya, ini pastinya sangat berbahaya sekali buat spesies yang tinggal di dalamnya. Dan saya sangat setuju sekali dengan ideologi seorang Thanos, maksud saya Bill Gates. Dan ketika kita memasuki tahun 2020, secara tiba-tiba 10 tahun setelah Bill Gates mencetuskan gagasan-gagasan dia di acara TED Talk dengan judul Innovating to Zero, muncullah sebuah virus baru yang disebut coronavirus atau COVID-19. Yang menurut mainstream naratif, para ahli-ahli, pemerintah, menteri kesehatan, WHO, dan dokter-dokter dunia, ini adalah virus yang melompat dari kelelawar ke tubuh manusia dan bermutasi. Hampir di semua berita-berita mainstream selalu menggunakan kata virus mematikan. Anda tahu nggak definisi dari virus mematikan? Kalau Anda kena virus mematikan, persentasi Anda mati itu pastinya mendekati angka 99,99%. Dan kemungkinan Anda selamat itu 0,01%. Atau sangat mustahil untuk sembuh apalagi diselamatkan. Hanya karena virus ini bisa menyebabkan orang mati, bukan berarti virus ini harus dilabel sebagai virus mematikan. Karena penyakit flu atau common cold ini juga bisa menyebabkan kematian. Tapi ya tidak digembar-gemborkan beritanya tiap hari dengan angka-angka statistik yang saya yakin data itu tidak akurat atau dilebih-lebihkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Salah satunya adalah menciptakan rasa takut dan kepanikan yang berlebihan. Dan Anda juga harus tahu kalau penyakit demam berdarah, typhus, tuberkulosis, bahkan alergi terhadap kacang pun bisa menyebabkan kematian kalau tidak dirawat secara dini. Tapi apakah kita harus menyebut penyakit-penyakit ini mematikan? Idealnya, pandemik ini disebut sebagai virus yang bisa menyebabkan kematian kalau tidak mendapatkan perawatan secara dini dan intensif. Betul?
saatnya kita belajar berhitung dengan basic matematik. Anda tahu nggak angka 1% dari 270 juta itu berapa? Kenapa saya menggunakan angka 270 juta? Karena itu adalah jumlah penduduk yang ada di Indonesia saat ini. Kalau kalian nggak bisa menjawab atau mesti pakai kalkulator ketika Anda mengkalkulasikan jawaban 1% dari 270 juta, maka Anda masuk dalam kategori wajib divaksin. Sekarang saya tanya lagi. Angka 1% dari 7,8 miliar itu berapa? Kenapa 7,8 miliar? Karena itu adalah jumlah populasi penduduk bumi sekarang. Sekali lagi, kalau Anda nggak bisa menemukan jawaban ini, maka Anda divonis wajib vaksin. Mumpung vaksinnya gratis, bos. Minta dosis agak banyakan aja buat Anda dan anak cucu Anda sekalian. Dengan angka kematian yang kurang atau sangat jauh dari 1%, tiba-tiba solusi yang ditawarkan oleh para kaum elit beserta antek-antek mereka seperti WHO, PBB, dan lain-lain, mereka semua hanya memberikan satu solusi, yaitu vaksin sebagai final and only solution. Semua orang di dunia harus divaksin dengan preteks demi menyelamatkan umat manusia dari virus yang mortality rate-nya cuma 0,04%. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda sudah menemukan benang merahnya sampai di sini? Kalau masih belum, maka sekali lagi, Anda wajib divaksin rame-rame. Kalau sebelumnya saya mengatakan bahwa kita ini adalah virus-virus yang membunuh planet bumi secara perlahan-lahan, maka vaksin ini adalah... Harus Anda sendiri yang wajib menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ingat, Hegelian dialektik. Problem, reaction, solution, atau tesis, antitesis, dan sintesis. Dan yang lebih penting lagi dan wajib Anda ketahui, semua dokter-dokter dan saintis-saintis termasuk politikus yang menjadi oposisi dari naratif-naratif yang saya sebutkan, semuanya dibungkam, disensor, dan di-ban dari segala jenis sosial media, dan tidak pernah sekalipun opini mereka ditayangkan di televisi mainstream media. Semua langsung divonis atau dilabel konspirasi teoris, sama seperti Galileo Galilei 4 abad silam ketika dia pertama kali memperkenalkan teori heliocentrism. Termasuk video para dokter dan medical scientist kaliber dunia yang diundang di konferensi Jenewa PBB di tahun 2019 membahas tentang bahayanya vaksin dan dampak negatif yang bisa disebabkan oleh vaksin terhadap tubuh manusia. Dari semua para dokter dan saintis yang diundang, mereka menyatakan bahwa vaksin yang belum teruji dan diuji selama paling tidak minimal 5 tahun melalui proses clinical trial, placebo test, dan animal testing untuk melihat error dan apakah ada pathogenic priming atau enhanced immune response. Vaksin itu tidak boleh digunakan di human subject karena bisa membahayakan nyawa manusia yang diinjeksi oleh cairan kimia di dalam vaksin-vaksin tersebut. Salah satu komposisi kimia yang selalu ada di dalam campuran vaksin apapun itu jenisnya adalah adjuvant atau aluminium yang diambil dari bahasa Latin yang artinya to help. Ini tidak lagi bisa disebut sebagai ilmu saintifik yang sehat, tapi inilah yang disebut dengan medical tyranny. Pertanyaan selanjutnya, di manakah posisi kita sekarang ini? We're in the end game now. We are in the end game now. Dr. Stephen Strange mendekati adegan terakhir dari Infinity War. Tak lama setelah dia menyerahkan Time Stone ke Bill Gates. Maksud saya Thanos. Tahun telah berganti, tak lama kemudian kita sudah memasuki tahun 2021. Kalau Anda tidak pernah membaca manifesto PBB yang diberi nama Agenda 21 atau bahasa yang lebih kerennya Sustainable Development, ini adalah saat yang tepat untuk memulai membaca dan sekalian juga kalian baca Agenda 2030.
Ada begitu banyak program-program yang disebutkan di dalam Agenda 21 yang pastinya agenda ini akan betul-betul diimplementasikan secara efektif di tahun 2021. Mulai dari depopulation program. Manusia juga dilarang memiliki private property. Kita harus dikelompokkan dan dikonsentrasikan semua di dalam kota-kota padat. Juga dipasang microchip buat mendeteksi atau melacak keberadaan kita. Dan juga ada program yang bertujuan untuk membatasi ruang gerak manusia. Saya tanya lagi sama kalian semua, belajar di rumah, sekolah di rumah, liburan di rumah, kerja di rumah, ucuk-ucuk sama istri tetangga di rumah mertua Anda, selingkuh sama pelakor di rumah sendiri di hadapan istri Anda, dan onani rame-rame di rumah Pak Camat itu termasuk membatasi ruang gerak kita enggak? Jam operasional toko Anda dibatasi, dan kadang warung-warung kecil tidak boleh buka demi alasan protokol kesehatan. Anda merasa ruang gerak Anda dibatasi enggak? Kalau ada night curfew atau jam malam yang mengharuskan kita semua tidak boleh keluyuran di malam hari, ini membatasi kebebasan dan ruang gerak Anda enggak? Kalau Anda besoknya dipasangi microchip atau di dalam vaksin itu ada microchip dengan barcode serial number yang bisa melacak keberadaan Anda selama 24 jam, dan kalau Anda melanggar jam curfew tersebut terus dikenakan denda, Anda merasa privasi dan kebebasan Anda sebagai manusia direnggut enggak? Kenapa harus dibatasi ruang gerak kita? Itu bertujuan supaya kita tidak menghabiskan waktu di jalan-jalan menggunakan mobil dan motor untuk menambah volume CO2 atau karbon monoksida di planet kita. Nah, kalau mayoritas 7,8 miliar manusia di bumi ini disuruh melakukan semua aktivitas di rumah masing-masing dan disuruh pakai masker tiap hari ketika berada di luar dan menghirup kembali karbon dioksida yang kita keluarkan melalui proses yang disebut bernafas, kira-kira itu bisa meningkatkan kadar oksigen level dan menurunkan kadar CO2 di bumi nggak? Dengan semua aturan-aturan baru yang dijadikan new normal, Anda merasa hak asasi manusia kalian sudah dilanggar nggak? Sekarang bagaimana caranya untuk bisa meyakinkan 7,8 miliar manusia di bumi serempak menggunakan masker, tidak keluar rumah terutama di malam hari, dan mematuhi semua protokol kesehatan ini? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana caranya supaya mayoritas manusia di dunia dengan sukarela mau diinjeksi sama vaksin-vaksin yang mengandung adjuvan yang dimandatorikan tanpa melalui proses animal testing, placebo testing, dan dicek apakah bakalan ada pathogenic priming setelah diinjeksikan di dalam tubuh manusia? Pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan tadi, hanya Anda yang bisa menjawab dan bukan saya. Karena saya sudah tahu jawabannya. That's close enough, Inspector. We're not wired. I'm sorry, but a man in my position survives by taking every precaution. You have information for us? No, you already have the information. All the names and dates are inside your head. What you want, what you really need is a story. A story can be true or false. I leave such judgments to you, Inspector. Our story begins, as these stories often do, with a young up-and-coming politician. He's a deeply religious man and a member of the Conservative Party. He's completely single-minded and has no regard for the political process. The more power he attains, the more obvious his zealotry, and the more aggressive his supporters become. Eventually, his party launches a special project in the name of national security. At first, it's believed to be a search for biological weapons, and it's pursued without regard to its cost. However, the true goal of this project is power, complete and total hegemonic domination. The project, however, ends violently. But the efforts of those involved are not in vain, for a new ability to wage war is born from the blood of one of the victims. Imagine a virus, the most terrifying virus you can, and then imagine that
you and you alone have the cure. But if your ultimate goal is power, how best to use such a weapon? It's at this point in our story that along comes a spider. He is a man seemingly without a conscience, for whom the ends always justify the means, and it is he who suggests that their target should not be an enemy of the country, but rather the country itself. 3 targets are chosen to maximize the effect of the attack: a school, a tube station, and a water treatment plant. Several hundred die within the first few weeks. That Three Waters has in fact been contaminated. Authorities are attempting to control its deadly spread. Sent a wave of destruction throughout the underground. Fueled by the media, fear and panic spread quickly, fracturing and dividing the country until at last the true goal comes into view. Before the St. Mary's crisis, no one would have predicted the results of the election that year, no one. And then not long after the election, lo and behold, a miracle. Some believed it was the work of God himself, but it was a pharmaceutical company controlled by certain party members that made them all obscenely rich. A year later, several extremists are tried, found guilty and executed, while a memorial is built to canonize their victims. But the end result, the true genius of the plan, was the fear. Fear became the ultimate tool of this government, and through it, our politician was ultimately appointed to the newly created position of High Chancellor. The rest, as they say, is history. Can you prove any of this? Why do you think I'm still alive? Kalau kalian masih berpikir bahwa nanti setelah Anda divaksinasi semua, maka situasi akan kembali ke old normal seperti sedia kala, pastinya Anda salah besar. Saya berani bertaruh. Di dalam kurun waktu 10 tahun hingga 20 tahun ke depan, keadaan akan semakin sulit dan kebebasan kita akan semakin terenggut. Terlebih lagi, jumlah populasi akan perlahan-lahan dikurangi. Dari 7,8 miliar angka ini, setidaknya harus dipotong seperempatnya dulu. Entah penyebabnya virus yang lebih mematikan versi 2.0, pastinya akan disusul dengan program vaksinasi terbaru versi 2.0. Entah bencana alam buatan, entah kelaparan, kekeringan, entah perang, dan lain-lain. Yang harus Anda ketahui, saya bukan orang religius atau pengikut ajaran Kristiani. Tapi kalian semua yang beragama Kristen maupun Katolik, harusnya kalian sudah tahu kalau di dalam kitab suci Anda, The Book of Revelation atau kitab Wahyu, semua ini sudah diprediksikan. Menurut kalian, pengurangan populasi di kitab Wahyu itu siapa pelakunya? Tuhanmu marah lagi sama manusianya, kayak di zaman Nabi Nuh, atau dilakukan sama segerombolan manusia yang mau berperan menjadi Tuhan, seperti Adolf Hitler yang mengklaim diri sebagai Jehovah sebelum dia melakukan aksi pembantaian terhadap bangsa Yahudi. Tuhan atau manusia-manusia atau kaum elit di atas piramid yang mengambil keputusan-keputusan krusial demi menyelamatkan bumi dari kehancuran? Terlepas dari apakah benar bumi kita ini sekarat dan apakah ini hanya sebuah tipu muslihat. Jujur saja, saya tidak betul-betul tahu jawabannya karena saya bukan anggota Secret Society atau Illuminati. Yang saya tahu dan sadari adalah saya tidak akan bisa menyelamatkan jutaan umat manusia yang mayoritas bodoh dan ignoran karena saya juga bukan anggota Avengers. Saya bukan Tony Stark, Thor, Hulk, Captain America, atau Black Widow atau Hawkeye. Saya hanyalah seorang custom artist kaliber internasional yang sangat berbakat, yang kebetulan secara intensif belajar sejarah sejak zaman Sumerian kuno, basic science, memahami human psychology, juga membaca buku-buku esoteric knowledge, dan mempelajari dokumen-dokumen penting yang dibocorkan oleh para whistleblowers. Salah satu dokumen itu adalah Silent Weapon for Quiet War yang pastinya wajib Anda baca juga di waktu luang Anda. Yang bisa saya lakukan saat ini adalah menyelamatkan diri saya sendiri, orang-orang yang dekat dengan saya dan mereka-mereka yang mau diselamatkan. We are out of time. We are out of time. Vision.
Adegan sebelum dia dimatikan oleh Wanda yang kemudian dihidupkan kembali oleh Thanos menggunakan Time Stone. Waktu yang kita miliki itu tidaklah banyak sekarang. Our time is running out. Yang harus Anda lakukan adalah live your lives like there is no tomorrow alias memento mori. Kalau Anda percaya dengan keberadaan Tuhan dan Anda yakin bahwa Tuhan Anda akan menyelamatkan Anda dan keluarga Anda, ya berdoalah sekuat tenaga. Kalau Anda seorang ateis hardcore dan tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian itu ada, ya silakan mati duluan untuk dicek kebenarannya. Tapi jangan lupa kirim text message ke kita-kita yang masih hidup ya setelah Anda di seberang sana. Kayak, "Oi coy, ternyata ada kehidupan setelah kematian coy. Ini gue lagi interview sama Lucifer. Bangsat nggak?" Kalau Anda seorang agnostik seperti saya, tetapi masih skeptikal dengan semua ini, ya silahkan mengumpulkan data lebih banyak lagi dan menggali informasi-informasi yang penting supaya nantinya Anda bisa menyimpulkan sendiri. Kalau Anda tipe orang naif dan lugu yang berpikir dan sangat yakin bahwa pemerintah kita nggak bakalan melukai rakyatnya sendiri, ya mulailah belajar sejarah lagi. Anda akan menemukan sebuah pattern bahwa pembunuhan massal terbesar itu selalu dilakukan oleh pihak otoritas terhadap rakyatnya sendiri. Kalau Anda menganggap semua yang saya ucapkan dan dirangkum dalam 4 vlog panjang hanyalah sebuah hoax, ya monggo Anda divaksin. Sakecak akan Doro Prabu. Kalau Anda sudah menemukan benang merahnya seperti saya dan sudah tahu rencana ini beneran sudah terjadi, ya carilah solusinya buat menyelamatkan diri Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Kalau Anda mengidap cognitive dissonance level akut setelah melihat dan mendengarkan vlog-vlog saya ini, niscayalah bahwa saya tidak akan memaksa Anda untuk mempercayai semua statement saya. Kalian semua berhak untuk divaksin kalau kalian yakin bahwa vaksin ini adalah satu-satunya solusi dari pandemik dengan mortality rate yang cuma 0,04%. Dan pastinya saya akan mendukung penuh keputusan yang telah Anda ambil. Kalau Anda tiba-tiba horny setelah mendengarkan vlog saya ini, ya silakan berketuria, aka ucuk-ucuk dengan istri Anda atau istri tetangga. Itu bukanlah urusan saya. Tapi saya memohon dengan teramat sangat kalau bisa Anda rekam di video dan diviralkan dengan durasi agak panjang. Jangan cuma 19 detik. Supaya bisa dijadikan alat pemersatu bangsa Indonesia Raya. Merdeka. Apabila ada ucapan saya di blog ini menyinggung perasaan Anda yang sangat sensitif sekali layaknya klitoris kuda binal, saya hanya bisa mengucapkan, Vaya con Dios, amigos. Die! Die! Why won't you die? Why won't you die? Beneath this mask there is more than flesh. Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy. And ideas are bulletproof.